Agribisnis. Perkenalkan, nama aku Desti dari Agribisnis tahun 2021. Nama aku Fani dari Agribisnis 2021. Nah, hari ini kita bakal mandu talk show Extern Talk nih. Dengan tema apa, Des? Temanya yaitu time management. Wah, seru banget nih. Nah, Extern Talk pertama kita ini bintang tamunya siapa sih, Van? Siapa ya? Pasti pada penasaran gak sih? Karena bintang tamu kita kali ini tuh kece parah ya gak sih? Bener, bintang tamu kita kali ini keren banget. Langsung aja kali ya, kita panggil bintang tamu kita. Halo, Natasha. Apa kabar nih, Natasha? Halo, Fani dan Desti. Alhamdulillah aku baik. Kalian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kita juga baik ya gak sih? Selalu baik. Amin. Amin. Desti gimana Desti kabarnya? Aku alhamdulillah baik juga sih, Ca. Alhamdulillah. BTW, boleh dong nih Natasha-nya say hi dulu sama warga agribisnis, sama perkenalan diri dulu boleh. Oke, halo teman-teman agribisnis, khususnya di Himpro Agri. Sebelumnya makasih banyak ya udah ngundang aku nih buat Himpro Agri, khususnya dari Departemen Eksternal ya, kemarin Fani ngehubungin aku. Jadi, perkenalkan, nama aku Natasha dari Agribisnis 2019. Alhamdulillah sekarang aku sedang mendapatkan amanah untuk menjadi Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi di BMKMFP Kabinet Arah Baru. Salam kenal semuanya. Oke, kita kan udah perkenalan ya, Cak. Sekarang kita mau masuk ke topik pembahasan ya. Yang pertama itu aku mau nanya-nanya nih, Cak. Awal masuk agribisnis itu gimana ya? Terus dari mulai daftar sampai waktu keterima itu perasaannya gimana sih? Oke, jadi pertama kali aku masuk agribisnis itu aku lewat jalur mandiri. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, jalur mandiri itu jalur terakhir ya. Nah, dulu itu pas aku masuk agribisnis itu jalur mandirinya aku harus ikut ujian TPS lagi, terus ada TKA, terus ada TOEFL. Nah, habis itu habis aku ikut ujian tulisnya gitu, ada juga, jadi ada sesi wawancaranya juga sama dosen-dosen agribisnis. Terus, apalagi tadi tuh, perasaannya seneng banget karena akhirnya aku mendapatkan kuliah ya, karena itu udah jalur terakhir, di mana jalurnya udah deg-degan banget. Terus perasaannya senang pas keterima, nggak langsung mikir panjang, aku juga langsung daftar ulang di hari itu juga, karena aku juga kebetulan pengen juga nih ada di agribisnis, karena menurut aku agribisnis juga punya prospek yang luas ya, begitu Desti. Wah, jawabannya beneran sangat seru ya, dan aku ikut setuju sih dengan jawaban Acehnya. Oh iya, aku mau tanya lagi, Cak, waktu awal masuk Acehnya kan masih ngalamin offline ya. Aku mau tanya nih, gimana sih adaptasi Ocha dari masa transisi SMA terus ke dunia perkuliahan? Itu gimana ya? Kalau misalkan masa transisi aku seru sih, soalnya kan pasti teman-teman juga waktu mau kuliah tuh ngerasa kayak excitednya adalah, kita mau ngekos nih, ya nggak sih? Jadi teman-teman tuh mau kemana aja juga sebenarnya lebih bebas dibandingkan pas teman-teman SMA. Terus transisinya itu seru sih, karena di mana-mana jadinya di kosan juga sendiri, apa-apa mau sakit juga ngerasainnya sendiri, ngerawat sendiri. Begitu sih kalau misalkan dari aku. Teman-teman masih ini ya, Desi sama Fani masih online dulu ya sampai pandemi. Iya, kita dari awal sampai sekarang masih online. Gak apa-apa, matiin dulu. Terima kasih, Ca, atas jawabannya. Nah, pertanyaan lagi yaitu satu kata yang menggambarkan agribisnis dari Natasha itu apa? Menurut aku agribisnis itu peluang. Benar banget, aku setuju banget, agribisnis itu peluang, karena seperti yang Ece tadi ceritain ya, kayak kita tuh butuh nasi tiap hari, kita tuh kebutuhan pangan tuh nggak akan berhenti, jadi kayak agribisnis itu sebuah peluang yang luas gitu. Nah, dari tadi kita kan udah ngobrol nih, dari awal perkenalan, terus masa transisi Ece-nya dari SMA ke kuliah, terus juga ada dari sisi kesibukan juga pasti beda ya, Ce. Nah, aku mau tanya nih, kesibukan Ece sama pengalaman Ece di organisasi sama kepanitiaan tuh gimana sih, Ce? Untuk kepanitiaan dan organisasinya, aku setiap milih
pengen di divisi apa, aku selalu milihnya hubungan masyarakat karena aku ngerasa aku itu tipe orang yang ekstrovert, jadi aku seneng banget kalau ketemu orang-orang baru, terus ngobrol sama orang. Nah itu tuh aku seneng banget. Jadi menurut aku waktu aku milih aku mau ikut organisasi atau kepanitiaan itu di divisi apa, aku milih apa yang aku suka. Jadi ketika aku ngerjainnya pun aku juga ngerasa enjoy dan nyaman. Iya bener, karena kan yang pertama dicari itu nyamannya dulu ya, Ce. Ya bener. Nah, kan Ece-nya tuh salah satu mahasiswa aktif gitu ya di agribisnis. Nah, rasanya jadi mahasiswa aktif tuh gimana sih, Ce? Kayak enjoy kah atau stres kah? Atau kayak enjoy sama stres tuh mix and match gitu? Bener-bener. Pasti teman-teman juga kalau misalkan pertama kali mau ikut organisasi atau kepanitiaan, yang paling ditakutin itu rasa takut karena takut stres sama kuliahnya, atau takut juga nih waktu ikut organisasi atau kepanitiaan kayak bingung ngapain karena biasanya baru pertama kali juga kan. Nah kalau misalkan dari aku sendiri, karena aku orang yang nggak bisa juga gabut, jadi aku milih organisasi itu buat jadi peneman gabut aku. Soalnya menurut aku dengan aku ikut organisasi itu aku bisa membuka pikiran aku ataupun wawasan pandangan aku sendiri, karena di situ kita bakal ketemu orang-orang lain juga kan. Nah kalau misalkan kita ketemu orang-orang lain itu secara nggak sadar kita udah nih belajar yang namanya adaptasi, terus cara belajar ambil keputusan. Terus selain itu juga aku dulu pengen banget ikut organisasi ini karena menurut aku lewat adanya organisasi ini bisa jadi tempat pendewasaan diri aku, karena secara nggak sadar juga di organisasi ini pastinya jadi tempat kita pertama kali buat memimpin, terus berrelasi dengan orang lain, dan yang pastinya tempat kita bisa buat beropini, berinovasi, dan beraksi juga pastinya. Jadi aku menjadikan organisasi atau kepanitiaan itu tuh sebenarnya apa ya, sebagai pengisi hari-hari aku tapi hal yang positif, gak ngerugiin. Jadi aku pun ngebawainnya juga udah enjoy, karena aku yakin nih ketika aku udah gabung ke organisasi ataupun sebuah kepanitiaan, pasti aku bisa mendapatkan nilai yang lebih yang nantinya tuh bisa aku gunain ketika aku magang ataupun nanti ketika aku bekerja di suatu tempat. Begitu kalau dari diriku. Iya bener, Ce, setuju banget. Dan aku kayak ngerasain gitu, bimbangnya mau ikut organisasi sama kepanitiaan tuh gimana, karena kayak takut gak bisa survive diri akunya, kayak gitu. Nah, next ya, Ce, buat pertanyaan selanjutnya, dari Ce Natasha sendiri, ada gak sih pengalaman terseru selama ikut kepanitiaan sama organisasi kayak gitu? Pengalaman terseru waktu ikut organisasi sama kepanitiaan, paling seru tuh waktu LPJ-an. Teman-teman udah ngerasain LPJ-an belum, Fani sama Desti? Aku pernah waktu SMA. Kalau dari Nah, aku, seru nih. Pas kuliah LPJ-an, terus nanti ada musyawarah besar, kita tanya-tanya hasil apa yang udah kita kerjain. Terus paling serunya juga, karena aku sukanya itu di divisi humas. Jadi kan kalau humas itu identiknya kita ngehubungin orang, pakai surat. Nah, paling deg-degan dan paling seru itu kalau misalkan kita ngehubungin dekan, tapi suratnya salah. Itu benar-benar kena banget sih. Gitu paling serunya. Bermakna lah jadinya lewat kesalahan-kesalahan yang juga aku lakuin lewat organisasi atau kepanitiaan. Jadi aku jadi pelajaran aja deh ke depannya biar gak ngulangin lagi. seru sekaligus deg-degan ya, Ce. Kayak salah surat gitu. Aku mau tanya juga, Ce, di luar kuliah, kepanitiaan sama organisasi ini, Ece-nya ada kesibukan lain nggak? Untuk saat ini aku masih organisasi sama kuliah aja sih, sama mempersiapkan skripsi sih seperti ya. Doain aja ya, semoga cepat. Amin. Semoga lancar-lancar ya, Ce. Amin. Nah, karena kita tadi kan udah ngobrol nih dari awal sampai tadi, dan kita sharing-sharing banyak hal nih, kita mau ada sesuatu dulu nih, Des, ya gak sih? Bener banget tuh, Van. Jadi, Ce, karena kita udah lumayan banyak topik pembahasannya, kita mau ice breaking dulu kali ini. Ice breaking kali ini tuh gamesnya jawab cepat, this or that. Ya nggak, Van? Iya, betul. Nanti Ece-nya, kalau kita ngasih pertanyaan, Ece-nya langsung jawab dan kasih alasan. Oke, Mungkin- aku siap. Aku gak deg-degan ya. Sama, aku juga deg-degan. Santai aja, Ce. Pertanyaannya tuh simpel-simpel, paling ada beberapa lah yang bikin kepikiran. Aduh, jadi penasaran. Ayo kita mulai deh. Aku mulai ya. Pertanyaan Oke. pertama itu, berangkat kuliah on time, enggak mandi atau telat tapi mandi? 1, 2, 3. Berangkat kuliahnya telat, tapi yang penting aku mandi dulu. Karena aku tuh tipe orang yang gak percaya diri gitu guys. Jadi
ketika aku mau melakukan sesuatu itu, aku harus yakin dulu nih kalau aku yakin dengan diri aku. Nah, kalau misalkan nggak mandi atau nggak sikat gigi atau nggak cuci muka, aku tuh ngerasa kayak ada yang kurang yang bisa bikin kayak aku malu gitu loh buat berkomunikasi sama orang. Jadi aku lebih milih buat yang penting aku telat, tapi yang penting aku mandi walaupun aku telat deh. Bener cuy, aku juga kalau ditanya kayak gitu pasti aku pilih telat tapi mandi, karena kayak risih banget gak sih kalau nggak mandi. Di ruang badan aku Iya nggak bisa bener, coba. dan bikin gak percaya diri juga kan. Terus pertanyaan kedua nih Ce, ada this or that, cabut kelas atau telat ngumpulin tugas? 1, 2, 3. Cabut kelas, soalnya aku tipe orang yang aku tuh masih takutan gitu loh kalau misalkan telat ngumpulin tugas atau ngelakuin kesalahan sama dosen tuh aku masih takut. Jadi yang penting aku cabut kelas deh. Kalau cabut kelas kan bisa bilang sakit gitu ya, tapi kalau misalkan telat ngumpulin tugas tuh takut gak dikasih keringanan gitu loh guys. Soalnya kan kalau cabut kelas juga kita punya absen maksimal 2 kali kan, jadi ya udahlah kita gunakan saja ya. Bener sih, Ca, aku setuju. Apalagi kan di beberapa dosen tuh ada yang misalnya kalau telat ngumpulin tugas itu bisa kayak nggak dinilai atau mendapatkan pengurangan nilai. Oke, next pertanyaannya yaitu jatuh di depan adik tingkat atau salah nyamperin dosen? 1, 2, 3. Salah nyamperin dosen. Soalnya kalau misalkan salah nyamperin dosen, aku yakin dosennya tuh kayak lupa gitu loh besoknya gimana. Tapi kalau misalkan aku jatuh di depan adik tingkat, kan misalkan aku lewat dibilang kayak, ih ini kan Ece yang jatuh kemarin, kan kayak lebih malu gitu loh. Jadi kayak lebih baik aku salah nyamperin dosen deh. Iya bener cuy, kayak kalau nyamperin dosen tuh kayak pasti dia lupalah sama kita, tapi kalau di depan adik tingkat tuh terkenang sepanjang masa. Belum lagi kalau aku satu organisasi atau himpunan ya kan, pasti kita kayak gitu loh, aku mau identik dengan jatuh di depan. Iya bener. Next nih Ce, pertanyaan selanjutnya. Ini agak gimana gitu ya, tapi kita penasaran banget sama jawaban Ece-nya. Apa nih? This or that, move on atau balikan? Waduh, apa ya? Mungkin tergantung konteksnya dulu ya. Kalau misalkan balikan deh. Kalau misalkan konteksnya emang masalahnya itu belum selesai dan masih bisa diperbaiki, kayak lebih baik kita balikan aja. Tapi kalau misalkan emang ya udah nggak bisa diperbaiki dengan segala cara, move on. Tapi aku balikan aja deh. Soalnya huruf B lebih dulu kan dibanding huruf M. Kita minta dulu aja. Bisa. Jujur aku nggak berekspektasi sih sama jawaban dan alasan Ece soal move on atau balikan. Tapi semoga dapat jawaban yang terbaik ya, Cak. Amin. Bisa di-spill orangnya. Jangan, aku malu. Siapa tahu nanti nonton IG Himpro Agri gitu. Ya, pokoknya doain aja yang terbaik ya guys. Kita pasti doain yang terbaik kok, Cak. Ini pertanyaan terakhir ya. Kuliah offline atau kuliah offline? 2, 3. Aku udah jawab. Offline jawabannya. Offline, sorry. Iya, nggak apa-apa. Aku pilih offline karena kalau misalkan kita udah offline itu bener-bener kayak kita bener-bener komunikasi sama orang secara langsung gitu loh. Kalau kayak gini kan kita komunikasinya nggak enak ya, kita hanya sebatas layar. Kalau misalkan langsung tuh kayak aku lebih ngerasa kayak seru aja gitu loh, kayak sayang banget kita udah kenal tapi kita belum pernah ketemu secara offline. Gitu deh gitu. Wah, jawaban Ece-nya ini beneran sangat seru, keren, terus juga hal-hal yang Ece sharing itu ternyata bermanfaat banget nih buat kita. Apalagi kan kita masih masuk ke mahasiswa baru ya, walaupun udah jadi kakak tingkat sih sekarang. Next, aku mau tanya nih, kan dari tadi kita udah bahas banyak hal ya. Aku mau tanya tentang tips and trick time management. Itu tips and trick dari Natasha sendiri gimana ya? Time management berarti kalau misalkan dari aku sendiri, aku itu ngatur waktu aku itu biasanya ngeklasifikasiin itu tuh berdasarkan prioritas. Nah, biasanya kan teman-teman nemu nih prioritasnya. Ada yang dia itu deadline-nya deket, tapi itu masih tugasnya ternyata masih gampang bisa dikerjain. Tapi ada juga nih yang deadline-nya itu deket banget, deadline-nya deket tapi tugasnya itu susah buat dikerjain dan butuh waktu yang lebih lama lah. Pasti teman-teman bakal milih kalau misalkan ngerjain yang deadline-nya itu dekat dan waktu pengerjaannya juga lebih sulit. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri, sarannya atau tips and trick-nya itu
kerjain apa yang bisa kamu kerjain sesuai prioritas kamu. Kalau misalkan itu belum prioritas, bisa dimundurin dulu, majuin dulu yang benar-benar prioritas. Nah, biasanya juga aku ngelolanya itu dengan pakai Google Calendar. Jadi biasanya aku udah dapet tugas nih, tapi aku lihat, ini kayaknya soalnya masih bisa dikerjain walaupun deadline dekat. Jadi kadang aku ngerjainnya juga mepet-mepet. Tapi kalau misalkan soalnya agak susah tapi itu deadline-nya dekat, biasanya udah dikasih tugas, aku langsung ngerjain. Terus biasanya time management aku kalau misalkan ngelola antara ini kali ya, ngerjain tugas kuliah sama ngerjain organisasi yang lagi aku jalanin. Biasanya itu kalau misalkan organisasi, aku fokusnya itu ngerjain di atas jam 4 sore, karena biasanya kuliah kita kan juga sampai jam 4 ya, paling sorenya. Jadi kadang aku ngerjain kuliah dulu, ngerjain organisasinya itu malam, nanti kalau misalkan organisasinya udah, itu aku baru ngerjain yang perkuliahan. Tapi masih tergantung dari prioritas yang aku pengen lakuin. Kayak misalkan apa dulu nih yang lebih prioritas, apakah itu tugas kuliah dulu ataupun dari tugas organisasinya dulu. Begitu. Membantu nggak sih tips and trick aku? Pokoknya tips and trick aku adalah aku selalu mengelola time management aku tuh dengan skala prioritas. Aku usahain dulu apa yang deadline-nya lebih dekat, apa yang lebih urgent, terus aku kelola di Google Calendar, jadi biar lebih tertata. Jadi kalau misalkan ada salah satu tugas yang belum aku kerjain itu, aku bisa kelihatan juga nih di Google Calendar, kan bisa nge-setting kalau misalkan udah kita kerjain, bisa kita checklist, kalau misalkan belum kita kerjain, belum kita checklist. Begitu intinya. Terima kasih, Ce. Bisa nih aku jadiin referensi buat time management. Aku juga setuju sih sama tips and triknya time management dari Ce Natasha. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan pas awal-awal kita udah sempat bahas nih offline sama online. Nah, aku mau tanya nih, ada nggak sih perbedaan time management pas ketika offline dengan online? Apalagi kan kalau misalnya offline tuh lebih banyak kegiatan ya, kayak harus main sama teman, terus ada rapat, kuliah. Nah, itu gimana sih, Cak? Boleh di-sharing buat kita? Benar kata Desti, kalau misalkan offline itu tuh kita benar-benar langsung ada jadwal main sama teman, kita benar-benar langsung ketemu sama teman. Tapi kalau misalkan menurut aku ketika online itu kita lebih fleksibel. Pasti teman-teman juga pernah kan ngerasain lagi rapat tapi nyambi sama rapat lain, atau enggak lagi rapat tapi sambil ngerjain tugas. Biasanya kan kalau misalkan kita itu kuliah offline, biasanya kalau kita rapat langsung nih ke sebuah tempat, pasti teman-teman anggota ke organisasi atau kepanitiaan itu benar-benar yang bener-bener yang ngedengerin gitu loh rapatnya, nggak ada yang nyambi. Tapi kalau misalkan lagi online gini bener-bener lebih fleksibel sih, jadi teman-teman juga bisa nyambi, atau mungkin lagi rapat sambil ngerjain tugas atau ngebantuin mama juga lebih fleksibel kan. Jadi time management aku, menurut aku ketika lagi online itu lebih fleksibel dibanding lagi offline. Oke, Ce, terima kasih atas jawabannya. Aku beneran setuju banget sama jawaban Aca, karena kalau online itu lebih, gimana ya, kinerja kita itu kayak kita bisa sambil multitasking. Bener. Selanjutnya topik terakhir akan dibahas oleh Fanny. Oke, nah kan dari tadi kita udah sharing banyak nih sama Ce Natasha-nya, dan sangat insightful gitu ya. Nah, dari kepanitiaan udah, habis itu dari time management juga udah. Sekarang kita masuk ke waktu mahasiswa bagian magang. Aku mau tanya nih, Ce Natasha, magangnya di mana? Terus bidangnya tuh apa sih, Ce? Kalau magang itu kebetulan aku baru selesai kontraknya itu di Februari tanggal 25. Kemarin aku mendapatkan kesempatan alhamdulillah magang di Tanihat. Nah, itu tuh bidangnya di pertanian juga. Jadi dia fokus di bidang pertanian berbasiskan teknologi. Nah, terus tadi apa lagi kan, sorry? Ya, terus kesibukan Ece-nya selama magang tuh apa aja sih, Ce? Oke, selama magang itu aku ada di divisi growth. Jadi divisi growth itu tuh gimana caranya kita meningkatkan pendapatan lewat strategi-strategi yang udah ditetapin. Terus biasanya itu aku waktu di divisi growth itu aku megang 2 departemen. Yang pertama itu ada online store. Di online store itu aku ngelola marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada. Jadi aku yang bikin tactical promonya, strategi promonya. Misalkan kayak kemarin kan kita ada Imlek ya.
Nah itu aku bikin nih promo-promo Imleknya apa aja nih yang bisa aku jalanin, kayak misalkan jual jeruk, kan biasanya jeruk itu yang paling laku ya pas Imlek. Terus aku juga yang netapin harga jualnya, yang diskonnya jadi berapa. Terus aku juga harus mastiin stoknya itu apakah tersedia apa enggak. Terus yang kedua itu aku pernah dapat kepercayaan juga buat di divisi partnership. Nah di divisi partnership itu aku ngelola gimana caranya Tanihub ini ngejalin kerjasama dengan seperti bank ataupun e-wallet ataupun juga dengan bidang-bidang eksternalnya begitu. Keren banget lah di Tanihub. Karena kan Tanihub tuh kayak udah gak asing ya buat kita gitu, kayak keren banget gitu. Nah, aku mau nanya nih, Cek, selama magang waktu kuliah Ece-nya terganggu gak sih? Selama magang waktu kuliah aku terganggu. Menurut aku terganggu ya, karena sebenarnya aku ini dapat magang kemarin itu di program Kampus Merdeka. Nah, kalau misalkan program Kampus Merdeka, pasti teman-teman udah pernah tahu dan kegiur kali ya, kalau Kampus Merdeka itu dia sistemnya konversi 20 SKS. Jadi harusnya kalau misalkan teman-teman udah dapat program Kampus Merdeka ini, teman-teman nggak usah ngambil kuliah lagi, karena kuliahnya itu udah dikonversi lewat kegiatan magang yang teman-teman jalanin. Tapi karena kemarin tuh aku angkatan pertama yang ngejalanin Kampus Merdeka, terus sistem penilaiannya itu aku masih kurang, sistem penilaiannya itu dulu masih kayak kurang jelas gitu guys menurut aku. Jadi sebenarnya udah dikasih tahu sih kalau misalkan sistem penilaiannya aku bakal dikonversi, tapi di sistem SIAT PAUS-nya itu tuh aku masih ngambil beberapa mata kuliah kan. Nah jadinya mau nggak mau, karena aku juga takut nilai aku hancur atau gimana, jadi ya udah deh akhirnya. Kebetulan aku juga magangnya itu online, jadi pasti bisa nyambi kan, kayak tadi kita udah ceritain juga kalau online tuh kita masih bisa nyambi dengan mengerjakan yang lain. Jadi waktu aku magang itu aku kuliah iya, magang aku juga iya. Nah alhamdulillahnya aku punya mentor yang baik banget. Jadi mentor aku pun juga ngasih izin aku ketika aku mau kegiatan kuliah. Karena mentor aku tuh mikirnya, kan kalau misalkan kegiatan kuliah aku cuma kayak 1,5 jam sampai 2 jam kan, ya itu nggak apa-apa, masih bisa buat izin ke user ataupun kayak senior yang aku kerjasama di magang nanti gitu. Tapi sekarang yang batch kedua ini nih udah seru banget, karena batch kedua ini bener-bener udah dikonversi. Kayak aku tuh juga sebenarnya pas akhir penilaian aku ternyata dikonversi nilainya, tapi ya karena kemarin aku masih kurang yakin juga, jadi aku mikirnya ya udahlah dijalanin aja. Tapi kalau misalkan di batch kedua batch ketiga ini kayaknya udah pasti dikonversi juga sih guys. Terus sekarang kan juga udah mulai rame tuh yang ikut gitu, jadi kalian harus banget ikut Kampus Merdeka pokoknya. Oke, nah kan katanya waktunya agak terganggu ya, Cek. Nah, aku mau tanya dong dari time management lagi nih, dari sisi magang, perkuliahan, organisasi, kepanitiaan. Nah, Ece-nya tuh ngatur waktunya tuh gimana sih biar balance gitu? Kan itu banyak banget gitu kegiatan yang Ece lakuin waktu itu. Benar-benar. Jadi kalau misalkan aku ngaturnya itu biar balance adalah karena aku kegiatan magang itu dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jadi aku usahain nih setiap kegiatan magang aku tuh jam 4 sore aku udah selesai. Jadi nanti setelah jam 4 sore itu aku tinggal ngecek apa aja yang belum gitu. Terus kadang juga aku selalu minta evaluasi sama mentor ataupun user aku buat kayak dicek dulu udah bener belum apa yang aku kerjain. Nah kalau misalkan udah selesai, nah abis jam 6 ke atas itu aku selalu istirahat dulu, sholat, makan, terus aku baru start lagi ngerjain tugas-tugas kuliah. Nah selain itu juga di hari Sabtu Minggu itu aku udah bener-bener ngerjain tugas kuliah. Jadi tugas magang itu udah gak aku kerjain lagi, karena aku udah ngabisin di hari Senin sampai Jumat sesuai jadwal magangnya aja sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kegiatan yang kayak bentrok gitu ya, kayak kuliah terus magang, kalau bisa ngerjain itu ngikutin jadwal yang udah dikasih aja, jangan yang kayak ngaret-ngaretin juga deh. Soalnya kalau ngaret-ngaretin kadang kan kita nggak tahu ya setelah ini kita dapat tugas apa lagi begitu. Oke, berarti balik lagi ke klasifikasi skala prioritas ya, Cek. Nah, selama magang nih, Cek, ada gak sih suka duka selama magang Cek di Tanihub gitu? Boleh share ke kita. Suka duka ya. Sukanya tuh seneng banget karena lewat magang ini ternyata banyak nih pelajaran-pelajaran yang enggak aku dapat ketika aku kuliah ataupun ketika aku berorganisasi. Karena kan secara nggak langsung waktu aku magang itu aku benar-benar turun terjun gitu ya ke dunia profesional. Nah
Itu sukanya. Terus sukanya lagi adalah alhamdulillahnya aku punya lingkungan magang itu yang suportif banget. Jadi mereka pun juga mau nih ngegali kemampuan apa aja sih yang aku punya. Mereka pun juga mau ngebantu aku buat ngalokasiin kemampuannya itu. Dukanya apa ya? Dukanya adalah aku waktu kegiatan magang kebanyakan online, karena kan kebetulan waktu aku magang itu COVID juga masih tinggi-tingginya, jadi kegiatan kebanyakan ya ketemunya di sebatas layar aja gitu loh. Jadi aku mungkin ketemu ataupun WFO itu kayak seminggu sekali aja deh, sisanya itu cuma dihabiskan dengan bertemu meetnya secara online gitu sih. Jadi kayak banyak dapat pengalaman baru ya Ce, kayak gitu Ya, mungkin. Nah, buat kedepannya nih, kan kita juga pasti insya Allah gitu bakalan magang ya Ce, buat warga agribisnis. Boleh nih Ece-nya share ke kita rekomendasi magang buat warga agribisnis tuh apa aja sih Ce, dari Ece? Rekomendasi tempat magang ya berarti. Lewat program Kampus Merdeka sih menurut aku itu recommended banget ya, karena lewat Kampus Merdeka itu banyak banget benefit yang kita dapat, mulai dari konversi 20 SKS, terus kita bisa dapat sertifikat. Terus selama Kampus Merdeka itu kita juga apa ya, dilindungi juga lah oleh kementeriannya kan. Terus kita juga dapat uang saku. Nah, banyak banget juga dari teman-teman aku yang magang tapi nggak di Kampus Merdeka. Jadi yang paling ngebedain itu adalah sistem konversinya sih, karena kalau misalkan kita ikut Kampus Merdeka ini juga kita dikonversikan, jadi kita udah nggak pusing-pusing lagi gitu loh guys ngerjain apakah mau magang sambil kuliah, itu kan pusing banget sebenarnya ya. Tapi lewat Kampus Merdeka ini semua penilaian perkuliahan juga karena udah disetujui dan didukung oleh kampus ataupun fakultas kita juga udah didukung banget. Jadi nilai kita satu semester itu bisa dikonversi lewat kegiatan magang yang kita jalanin. Terus selain itu juga di Kampus Merdeka itu kan program perusahaannya itu nggak cuma Tani Hub, banyak juga, ada Tokopedia, ada Shopee, terus ada lagi Unilever, dan masih banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang ngebuka program Kampus Merdekanya ini. Berarti yang paling recommended tuh Kampus Merdeka ya Ce, karena Ya, itu udah enak banget dikonversi 20 SKS ya Ce. iya betul, jadi kita udah gak usah pusing-pusing lagi deh, bener-bener fokus aja buat ikut magang. Nah, karena dari awal semua topik udah dibahas, dari mulai kuliah, time manajemen, dan magang, nggak kerasa acara udah ada di penghujung nih. Aku, Desti, mau mengucapkan terima kasih kepada Cia Natasha udah hadir dan mau menjadi narasumber di Extreme Talk pertama. Ya, Van? Iya bener, makasih banyak buat Cia Natasha yang udah ngeluangin waktunya buat datang di Extreme Talk yang pertama ini. Terus mau sharing-sharing juga sama kita, bagi-bagi pengalaman. Nah, sebelum ditutup ya nih Des, ada gak sih wejangan atau kayak closing statement dari Cia Natasha sendiri? Closing statement-nya ini berdasarkan pengalaman aku aja ya teman-teman. Jadi semoga pengalaman aku juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman buat mengembangkan dirinya. Kalau menurut aku kita cari dan jalanin apa yang teman-teman suka ataupun teman-teman minati nih. Kalau misalkan teman-teman itu sukanya buat event, bisa daftar ke divisi ataupun organisasi yang berhubungan dengan divisi acara. Terus misalkan teman-teman itu suka komunikasi dengan orang lain, teman-teman bisa daftar seperti humas. Teman-teman suka ngedesain ataupun bikin videografis gitu, teman-teman bisa juga daftar ke tim kreatif. Aku yakin banget sih semua ini tuh bakal kepake ke depannya nanti. Kalau misalkan mau magang di tim kreatif pun pasti teman-teman juga butuh portofolio. Nah, portofolio itu dapatnya dari mana sih? Portofolio itu juga didapatnya ketika dari hasil apa yang udah teman-teman desain ketika teman-teman berorganisasi. Nah, jadi menurut aku selama kita berkuliah ini jangan nunggu kesempatannya doang, jangan nunggu kesempatan itu datang. Karena sebenarnya semua pilihan mau teman-teman ikut tuh berkembang lewat organisasi, lewat kepanitiaan, ataupun lewat magang itu semuanya pilihannya ada di kita sendiri. Jadi jangan nunggu kesempatan itu datang, kita sendiri yang harus aktif buat nyari kesempatannya itu. Begitu. Keren banget Eca closing statement-nya. Ya nggak, Van? Kita jadi punya rencana buat kedepannya itu gimana, apalagi sharing-sharing tadi itu Ece-nya tuh beneran keren banget, dan kita tuh jadi tahu nih, wah nanti magang kayak gini ya. Bener gak, Van? Ya bener, jadi kayak kita juga tertarik gitu ya sama Kampus Merdeka gitu, kayak boleh juga. Iya, wajib banget ya guys, pokoknya coba. Karena di tahun ini juga Kampus Merdekanya udah bener-bener terfasilitasi banget deh. Nah, karena dari tadi topik pembahasannya udah kita bahas satu persatu, ternyata acaranya udah selesai.
Tapi sebelum selesai, aku punya pantun nih. Apa tuh? Mangga gincu, mangga kueni. Cakep. Sangat manis kelezatannya. Cukup Cakep. sudah sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Aku selaku MC dan juga Fani mengucapkan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau perilaku yang nggak enak ke Natasianya. Oke, aku juga terima kasih banyak ya Fani dan Desti dan teman-teman dari Departemen Eksternal udah mau mengundang aku sebagai narasumber. Semoga apa yang tadi aku ucapin tuh bisa berguna juga buat teman-teman yang nonton. Sehat dan bahagia selalu ya guys. Makasih Ecenya semoga lancar terus perkuliahannya. Buat skripsinya juga semoga cepet ya. Akhir kata kita ucapkan sampai jumpa di Extern Talk selanjutnya. Dadah. Bye.